Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang besar. Glory bagimu Tuhan. Pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Glory. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai di hari ini, di tanggal yang ke-6 di bulan Desember, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan terus menerus dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami bahwa sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sanggup dan mampu menolong dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami ada di hadirat Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Lebih daripada itu kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang merupakan kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Mari Allah Roh Kudus berperan dan mengambil alih setiap pelayanan yang ada pada sore hari ini ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan atas pimpinan dan kehendak Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan, baik hamba-Mu yang memainkan alat musik, hamba-Mu yang memandu kami di dalam kami memuji dan memuliakan Tuhan. Amat terlebih hamba-Mu yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap pelayanan kami ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Mari kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
di surga. Amen. Kita ganti pujian ini dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu Allah cinta dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, karena begitu Allah cinta dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Haleluya. Kasih Allah sungguh berarti bagi kita. Dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, haleluya. Karena nyanyikan ini pujian dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada sampai saat ini hanya karena kasih Allah. Dia cinta kita, Dia mengasihi kita. Haleluya. Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita saat ini untuk kita dapat memuji Tuhan dan kita dapat berkata Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita. Mari kita segera melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 144. Mazmur pasal 144. Kita akan baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 144 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan ayat ini. Berbunyi demikian. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat ini adalah sebuah nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh Raja Daud kepada Tuhan, dan kemudian dia menulis di dalam kitab Mazmur ini. Raja Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan dalam hidupnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Raja Daud menyadari kehebatan dan bahkan dikatakan semua kekayaan yang dia miliki, dan dia bisa menjadi seorang raja, itu karena Tuhan yang sudah menolongnya, karena Tuhan yang sudah menyertai, dan karena Tuhan yang sudah memilih dan menentukan Daud untuk menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam ayat ini Raja Daud berkata, Tuhan yang mengajarku untuk berperang. Dan dia katakan, Tuhan yang mengajar tanganku untuk berperang dan jari-jariku untuk berperang, bertempur. Ini menggambarkan bahwa Daud bukanlah apa-apa. Daud bukanlah siapa-siapa. Daud bukanlah orang yang hebat. Tetapi yang membuat Daud menjadi seorang yang hebat adalah Tuhan. Itu yang Daud sampaikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca bersama tadi. Daud sedang menceritakan bahwa kepintaran yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki, itu karena Tuhan yang sudah mengajar kepada dia. Dia bisa berperang, dia bisa mengalahkan musuh yang begitu banyak, itu karena Tuhan yang sudah mengajar kepada Daud bagaimana dia menjadi seorang prajurit, bagaimana dia menjadi seorang panglima, dan bagaimana dia menjadi seorang raja yang hebat. Tuhan mengajar Daud, menjadikan dia seorang yang hebat di mata Tuhan. Dan juga sudah tentunya pasti hebat di mata manusia, karena banyak raja yang menganggap Daud adalah seorang raja yang hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan, di balik segala kehebatan yang dia miliki, itu karena Tuhan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, dia katakan begini, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Daud menempatkan Tuhan sebagai kekuatan yang
yang diberikan kepadanya untuk memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sudah tentunya mengalahkan musuh-musuhnya. Sudah tentunya apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia berperang itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bersama, Raja Daud ketika dia akan berperang, ketika dia akan melawan musuh-musuhnya, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau dia katakan Tuhan yang mengajar dia, karena Daud menempatkan Tuhan itu sebagai perlindungannya. Ketika musuh menyerang dia, Daud lari hanya kepada Tuhan. Daud hanya berlindung kepada Tuhan. Dia tidak berlindung kepada satu kekuatan lain yang lebih hebat dari kekuatan Tuhan. Tidak. Daud hanya berlindung kepada kekuatan Tuhan. Karena Daud tahu, Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan kepada dia. Hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan kepada dia. Hanya Tuhan yang dapat membela dia. Itu sebabnya dia katakan di sana, dia dapat menundukkan semua bangsa-bangsa dan semua itu dibawa kekuasaannya. Karena dia selalu berlindung kepada Tuhan. Berlindung seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Raja Daud? Yang dimaksudkan oleh Raja Daud, dia berlindung kepada Tuhan sebagai penyelamat, sebagai benteng. Tadi saya sudah katakan, ketika dia berperang, ketika dia melakukan segala sesuatu, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak pernah bertindak menurut maunya dia. Kalaupun mungkin dia pernah bertindak menurut kehendaknya dia, itu pasti gagal. Memang pernah dia bertindak menurut kehendaknya dia, dan pada akhirnya membawa dampak yang luar biasa di dalam kepemimpinan dia dan bagi bangsa Israel, orang Israel pada umumnya. Mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami hal-hal yang menyakitkan. Karena Daud pernah melakukan segala sesuatu bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut caranya dia. Nah, dari semua apa yang Daud lihat, ternyata bahwa ketika dia berlindung kepada Tuhan, dia menempatkan Tuhan sebagai benteng dalam hidup dia. Di sana dia melihat ada pertolongan Tuhan. Di sana dia melihat ada pembelaan Tuhan. Dan sehingga kalau dia dapat berkata, Tuhan yang mengajar tanganku untuk berperang, jari-jariku untuk berperang dan tanganku untuk bertempur. Ini menggambarkan bahwa betapa Tuhan itu memegang peranan besar, peranan penting dalam perjalanan Raja Daud sebagai seorang raja. Dan tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, Daud tidak dapat berperang dan mengalahkan semua musuh-musuhnya, semua bangsa-bangsa bisa takluk. Kalau tanpa Tuhan bersama dengan dia. Kalau tanpa Tuhan menjadi pelindung, menjadi benteng dikatakan oleh Raja Daud, menjadi perisai dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, orang-orang percaya kepada Tuhan? Kita belajar seperti apa yang Raja Daud lakukan. Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan. Raja Daud seorang raja yang besar, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia selalu menempatkan Tuhan sebagai kubu pertahanannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup melindungi, menjaga dia dari serangan musuh-musuh yang akan menyerang dia. Ada saatnya, ada waktunya kita seringkali menghadapi persoalan yang secara manusia
secara logika kita, kok bisa seperti itu? Kadang-kadang tidak masuk di akal. Dan secara manusia kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Inilah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya kita menempatkan Tuhan sebagai benteng pertahanan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan, kepintaran, ataupun mungkin dengan harta kekayaan kita. Itu tidak bisa menjamin kita bisa menang. Kita bisa mengalahkan segala sesuatu yang sedang menyerang kita. Apakah itu masalah, apakah itu pencobaan. Hanya Tuhan yang dapat memampukan kita. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup kita. Jangan kita menentang kehendak Tuhan. Jangan kita menentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Karena ketika kita menentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu akan berdampak, kita akan mengalami kekalahan. Dan berdampak kepada kehidupan kita. Dan kalau kita kalah, pasti kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya seperti begini, seperti ini, seperti itu. Seringkali hal-hal seperti ini yang muncul dalam perkataan kita, dalam pikiran kita juga. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekalahan, kita terkadang menyalahkan Tuhan untuk hal ini. Tetapi Raja Daud mengingatkan kita bahwa Dia yang mengajar tanganku untuk bertempur. Dia yang mengajar jari-jariku untuk berperang. Dialah benteng pertahananku. Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita hidup benar. Tuhan yang mengajar kita bagaimana kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan mengajar kita untuk supaya ketika kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Jangan kita bertindak menurut kehendak kita. Jangan kita bertindak menurut akal kita. Tapi biarlah kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang bekerja. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan kita. Jadikan Tuhan itu sebagai perisai kita. Maka kita tidak akan kecewa. Maka kita tidak akan berkata, kita tidak akan mengeluh tentang apa yang kita alami. Kenapa? Karena kita meluaskan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kalau kita membaca ayat selanjutnya di ayat yang ketiga dalam Mazmur pasal 144 ini, Raja Daud berkata begini, "Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya?" Daud katakan, siapa sih manusia itu gitu? Sampai-sampai Tuhan itu sangat memperhatikan setiap manusia. Tapi ingat, yang dimaksudkan oleh manusia di sini adalah orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Itu sudah pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang diperhatikan, yang dibela, yang dijaga, yang dilindungi oleh Tuhan adalah orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang dijaga, yang dilindungi adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Apakah anak manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Ayat 4, manusia sama seperti angin,
hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Inilah manusia, inilah kita. Kita seperti bayang-bayang yang hanya lewat sebentar saja. Tapi kenapa Tuhan mau selalu membela? Tetapi tadi saya katakan, Tuhan hanya menolong dan membela kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai benteng, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Ini yang Raja Daud katakan. Siapakah manusia? Siapakah kita ini? Kalau ada lagu yang berkata, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Siapakah kita ini? Kita adalah seperti dikatakan Raja Daud, hari-hari seperti bayang-bayang yang akan lewat. Artinya hanya bayang-bayang yang akan lewat di mata Tuhan. Tapi mengapa Tuhan memperhatikan kita? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang sudah memimpin kita, Tuhan yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 ini kita banyak melewati hal-hal yang bagi kita terlalu berat dengan situasi keadaan sekarang ini. Pandemi COVID yang sampai saat ini belum berlalu. Dan saya mau katakan kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang sudah menolong kita. Itu karena Tuhan yang sudah membela kita. Siapa sih kita ini? Itu saudara. Siapa sih kita ini? Sampai Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhanlah yang sudah mengajar kita untuk bertahan. Tuhanlah yang sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia. Sebagaimana apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk Tuhan, lakukanlah itu terus untuk Tuhan. Dan lebih terus dan lebih baik lagi. Biarlah pengalaman-pengalaman selama tahun 2020 ini yang sebentar lagi kita akan tinggalkan ini. Jadikanlah pengalaman berharga untuk kita masuk di tahun yang baru nanti. Tapi percayalah, tapi yang harus kita lakukan adalah biarlah kita menempatkan Tuhan sebagai perisai kota benteng kita. Dan percayalah, Tuhan pasti akan membela kita. Seringkali dengan situasi sekarang ini banyak membuat orang khawatir, orang takut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dapat beribadah, walaupun kadang kita harus beribadah online. Dan kita beribadah di gereja. Ini adalah kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat baik yang harus kita lakukan. Tetapi di balik semuanya itu, semua ada peranan Tuhan dalam hidup kita. Peranan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Kita sehat, kita kuat. Itu karena Tuhan yang sudah memberikan pertolongan kepada kita. Itu harus kita akui. Kita tidak dapat berkata, oh karena saya bisa menjaga kesehatan. Oh karena saya kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana. Jadi saya aman. Tidak. Itu karena Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai kita. Tuhan yang sudah memelihara kita. Kalau Raja Daud katakan, apakah manusia itu? Sehingga dikatakan di ayat yang ketiga tadi, sehingga engkau memperhatikannya.
dan Anak Manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Padahal kan kita hanya seperti bayang-bayang yang akan lewat, dikatakan oleh Raja Daud. Tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Tetap terus bergantung kepada Tuhan. Dan percayalah, besok dan besoknya lagi, kita akan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai perisai, perlindungan kita, kota benteng kita. Dia akan menolong kita terus. Dia akan menjaga kita terus. Dia yang sudah melatih kita untuk berperang, melawan segala masalah, itu melawan musuh-musuh di udara, dikatakan oleh Rasul Paulus. Melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Dia yang sudah mengajar kita. Dan biarlah kita tetap terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah kita tetap bertindak bukan menurut kehendak kita lagi, tapi kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Amin. Kita mau bertindak menurut kehendak Tuhan. Karena kalau kita bertindak menurut kehendak Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap terus bergantung kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan itu sebagai kota benteng kita. Dan pengalaman di tahun 2020 ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kita di tahun yang akan datang nanti. Tahun 2021. Beberapa minggu lagi kita akan tinggalkan tahun ini, kita masuk di tahun 2021. Sebagaimana pertolongan Tuhan bagi kita di tahun ini, saya percaya di tahun yang akan datang, Tuhan pun akan menolong kita selama kita menjadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Selama kita menjadikan Tuhan sebagai perisai bagi kita yang akan melindungi kita. Kita yang tidak ada apa-apanya. Kita yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu membela kita. Amin. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan tetap terus bekerja dalam hidup kita. Dia akan tetap terus menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan yang sudah mengajar kita untuk bertahan, yang sudah mengajar kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sama pun akan tetap terus memberikan perlindungan kepada kita. Kita harus sadar kita nggak ada apa-apa, kita tidak ada arti apa-apa sebenarnya. Tetapi Tuhan yang sudah mengajar kita dan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang sama pun akan tetap menyatakan kuasa-Nya kepada kita di tahun yang akan datang nanti. Percayalah, Tuhan tetap terus akan menolong kita selama kita berharap, bergantung, dan menjadikan Dia sebagai perisai, menjadikan Dia sebagai kota benteng bagi kita, benteng pertahanan kita. Maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Setelah kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah benteng kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pelihara,
Tuhan jaga, Tuhan lindungilah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Hindarkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Hindarkan dari segala niat-niat orang-orang yang tidak berkenan ya Tuhan. Dan juga hindarkan kami dari semua penyakit virus yang ada ini Tuhan. Biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Kami tetap mengalami perlindungan Tuhan. Dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Bekerja terus dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami akan tetap terus ada di dalam Engkau. Terus percaya berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin.